Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi salam semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kalau luar biasa ya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita sudah memasuki Advent yang kedua. Maka dengan hal itu kita akan menyalakan diri. Untuk yang kedua hari ini kita tolong Bapak Ketua Majelis untuk menyalakan diri dua-duanya untuk tanda sebagai Advent yang kedua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Bahwa Allah kita adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dimasyhurkan, Allah yang maha ditinggikan. Bahkan dalam hal itu mari kita mengangkat satu pujian KPPK nomor 8, Masuklah Rajamu. Bernyanyi
terambil di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan: bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bersama-sama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat-Mu GKI Roti Hidup dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini. Kalau Tuhan sudah menyertai kami dari rumah kami sampai di tempat ini, itu bukan karena usaha kami, bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong berkati setiap kami, biarlah kami Tuhan layak di dalam memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh para penata pelayanan yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini, sehingga nama-Mu ditinggikan di dalam segala pelayanan yang dilakukannya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama-Mu dipuji, ditinggikan di dalamnya. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, untuk selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sadar, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kita setiap hari. Baik dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, baik lewat perbuatan, tindakan, isi hati kita. Mari pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui setiap pelanggaran kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan kita mengaku dosa di hadapannya, sehingga Tuhan berkenan untuk menyayangi kita sebagai umat pilihannya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita mengangkat satu pujian, Memilih Yesus.
doa pengakuan dosa, saya mohon kesediaan kali dia untuk memimpin kita. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang penuh rahmat dan maha mengasihi, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami selalu bersyukur kalau Engkau selalu mau dampingi dan menyertai kami meskipun kami banyak melakukan kesalahan. Engkau selalu memimpin kami menuju jalan yang benar dan menyadarkan kami agar kami segera melakukan pertobatan. Dan saat ini kesempatan bagi kami ya Bapa untuk kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Engkau selalu membimbing kami menuju jalan yang benar. Berkati hamba-Mu Bapa, agar supaya kami boleh memilih jalan yang benar. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami, perbuatan kami yang telah kami lakukan baik buruk, baik dosa besar maupun dosa kecil tidak pernah lepas dari kami karena kami adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Ampunilah kami Bapa, berkati hidup kami agar kami dapat terus berada di jalan yang lurus. Ubahlah hidup kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak. Inilah doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Berita anugerah untuk kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bila kita sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah, mari juga kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka dengan hal itu mari kita meresponnya dengan mengangkat satu pujian KPPK nomor 11, terpujilah nama Allah. Namanya
pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal untuk kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita ada tugas sebagai orang percaya. Kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk hari ini, kita berdoa untuk orang-orang yang mengalami bencana alam. Yang kita lihat saat ini ada yang mengalami banjir, tanah longsor, bahkan gunung erupsi dan lain-lain. Kita berdoa semoga Tuhan menolong setiap orang yang mengalami bencana alam ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kesehatan setiap kita sebagai jemaat Tuhan di GKRI Roti Hidup ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang mungkin dalam kesakitan saat ini atau juga dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kita juga doakan untuk jemaat yang sudah lama tidak beribadah, sehingga nanti di dalam ibadah momen Natal ini bisa kembali untuk beribadah di gereja kita. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan pengurus dan setiap komisi di dalam menyusun program kerja di dalam pelayanan tahun 2024 ke depan. Mari kita angkat doa ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Tuhan GKRI Roti Hidup dapat bersama-sama berdoa syafaat di dalam kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang mengalami bencana alam saat ini ya Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka mengalami bencana alam baik longsor maupun banjir maupun juga erupsi, kiranya Tuhan tolong berkati dalam setiap mereka yang mengalami kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka penghiburan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, perlukan di dalam masa-masa bencana alam ini, kiranya Tuhan pakai orang-orang sekitar, bahkan juga pemerintah setempat dapat menolong masyarakat yang mengalami bencana alam saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai jemaat Tuhan yang Engkau anugerahkan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan setiap hari, sehingga kami tetap beraktivitas ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terus kami berdoa untuk jemaat kami yang mengalami sakit saat ini atau lemah tubuh atau yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan tolong Kau anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Biar melalui makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi menjadi saluran penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Teringat juga Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lama tidak beribadah. Kiranya Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Kau mengetuk pintu hati mereka. Kiranya di dalam bulan-bulan Natal ini mereka kembali datang untuk beribadah di gereja kami ya Tuhan. Pakai setiap keluarga yang ada untuk mengajak, untuk membawa mereka untuk kembali ke arah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk para pengurus, para majelis di dalam mengerjakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun 2024. Kiranya berkati para pengurus, para majelis yang ada di dalam mengumpulkan, di dalam memprogramkan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam tahun 2024 nantinya ya Tuhan. Sehingga program yang dibuat nanti ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat kami kerjakan di dalam mengembangkan pelayanan kami di GKRI Roti Hidup di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap para hamba-hamba-Mu sehingga mereka dapat melakukan program ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di doa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi, janganlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berselamatkan yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti dengan tema Datanglah Ya Raja Damai. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dari PPK 51 Kabar Gembira. Tuhan Yesus Kristus, pada bulan-bulan Desember ini kami merayakan hari kelahirannya Tuhan, mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga kami boleh berdiri, boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi
anak-anak yang berbuah di dalam Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang menyatakan damai, sejahtera, dan kasih karunia daripada Allah, menyatakan kabar sukacita di peringatan Natal bulan Desember ini Tuhan. Kiranya sukacita itu bukan hanya milik kami, tetapi kami boleh membagikan kepada dunia ini, membagikan kepada orang-orang di sekitar kami, membagikan kepada orang-orang yang kami temui, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan setiap kami, Roh Kudus memampukan setiap kami, dan pertunjukkan segala pengertian akal budi kami di bawah terang Sang Kristus untuk memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami hari lepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ini kali kedua saya ke tempat ini. Yang pertama itu mengantarkan istri saya untuk khotbah di sini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin pepatah yang sering dan mungkin selalu diucapkan ketika pertama kali bertemu, tak kenal maka tidak tahu. Kalau tak kenal maka tidak tahu. Sayangnya bisa tidak kenal itu bisa sayang. Kadang sayang itu tidak perlu kenal, cukup tahu aja. Nah, nama saya Petrus. Saya suami dari istri saya, namanya Rosalia. Saya asli Jawa Tengah, jauh merantau ke Jawa Timur karena ikut istri. Jadi saya salah satu suami yang ikut istri. Saya berdomisili di Wlingi, Kecamatan Bogor tepatnya, Kelurahan Lumbangan, dan saya bergereja di GKA Sabda Mulia Lumbangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka di dalam Zakaria pasal yang ke-9, seperti tema yang diberikan kepada saya, datanglah ya Raja Damai. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 sampai yang ke-10. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 sampai yang ke-10. Mungkin kitab yang jarang dibuka, nabi kecil, Nahum, Hagai, Sefanya, Obadja. Zakaria 9 ayat 9 sampai yang ke-10 firman Tuhan saya bacakan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Amin. Firman Tuhan. Mungkin terjemahan yang saya baca berbeda. Beda tak? Atau sama? Saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang edisi kedua. Jadi agak beda. Mungkin kok beda ini ayatnya dari mana? Ini saya menggunakan Alkitab sekali lagi terjemahan baru edisi yang kedua yang sudah direvisi oleh LHI, jadi terbitan baru. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ketika membahas Zakaria, kita batasi ya, bukan langsung ke Kristologi, bukan langsung ke Perjanjian Baru, bukan langsung ke Kristus. Jadi untuk Zakaria ini kita belajar bersama-sama mengenai Perjanjian Lamanya. Jadi konteks pada zaman Zakaria baru dilihat dalam konteks Kristus. Tapi kalau kita langsung tarik ke Kristus, keseruan dari Perjanjian Lama itu akan kabur. Jadi kita akan belajar kalau langsung ke Kristologi ya sudah. Kita memperingati Natal, Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai.
dia akan memberikan kerajaan Allah. Sudah mati, salibkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selesai. Tapi ketika kita melihat Zakaria ini lahir dari masa pembuangan, di pembuangan. Jadi ketika orang Israel dibuang dari Israel, dari Yerusalem, dibuang oleh Nebukadnezar, angkut ke Babel. Nah, di Babel inilah Zakaria lahir. Kalau kita baca kitab Daniel, kita akan paham bagaimana mereka hidup di dalam pembuangan. Kalau kita baca Daniel hidup dari masa Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius, bahkan pada masa kerajaan Persia, Raja Kores, Daniel masih mencatat sejarah kerajaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, Zakaria hidup di dalam pembuangan. Zakaria hidup jauh dari tanah kelahirannya. Zakaria melihat ketika dia dibawa kembali ke Yerusalem bersama dengan Zerubabel, bersama dengan Nabi Hagai, dia melihat kota Yerusalem hancur beserta bait Allah. Kalau kita bayangkan gitu ya, kita pergi meninggalkan rumah, merantau, tidak usah dibuang lah. Kalau dibuang kita kayak tahanan gitu. Pergi merantau lama sampai anak lahir, terus pergi balik lagi, rumahnya hancur berantakan. Bukan cuma hancur tok, berantakan. Kira-kira, wah, puji Tuhan tak bangun baru lagi. Atau ngenes ya, rumahku tak tinggal jauh kok hancur. Kira-kira bersyukur atau ngenes? Ada yang bersyukur lah, puji Tuhan hancur tak bangun, tidak usah banyak biaya untuk menghancurkan. Jadi tinggal angkut aja, selesai bangun lagi ulang. Atau wah, kenanganku yang lama di sini hilang. Ini dulu rumah di mana aku dibesarkan. Saya dulu mainan di sini, naik pohon, jatuh, ambil pohon mangga. Kenangan itu yang tidak bisa diulang. Nah, Zakaria tidak mengalami itu. Zakaria lahir dari keluarga imam yang dididik sedemikian rupa untuk taat dan setia kepada Tuhan. Zakaria lahir, kalau baca di sini adalah keturunan dari Berekia. Nah, cucu dari itu. Kalau kita baca di dalam kitab Esra, di situ akan kembali disebutkan. Dan salah satu pelopor pembangunan kembali, yang mendorong kembali pembangunan bait Allah itu adalah Hagai dan Zakaria. Zakaria ini lebih muda dibanding Hagai. Tapi kedua nabi inilah yang mendorong umat Israel untuk kembali membangun bait Allah terlebih dahulu. Jadi bisa dibayangkan di dalam pembuangan, kalah dalam peperangan, bagaimana Yerusalem hancur, dihancurkan oleh musuh. Tentu yang timbul kebanyakan orang adalah bagaimana kita mau membalas dendam atas kehancuran. Kalau kita baca berita, dengar berita beberapa waktu ini, perang antara Palestina dan Israel, ada nggak yang malah dibom itu, wis nggak apa-apa lah, aku dibom nanti tak bangun lagi. Ada nggak? Pasti saling serang. Satu dibom, yang satu punya bom lebih besar lagi. Waktu perang Ukraina dan Rusia sama. Satu ngebom sedikit, balasannya lebih banyak. Itu yang terjadi. Orang Israel mendambakan satu raja yang agung, satu raja yang besar, seorang raja yang akan memulihkan kerajaan Israel seperti masa Daud dan Salomo. Itu yang ada di pikirannya untuk kembali membangun Israel, kembali menyatakan kejayaan Israel. Kalau kita baca di dalam Kisah Raja-Raja, kita baca hanya dua raja yang bisa membangun Israel sedemikian besar. Pertama Raja Daud, yang kedua Salomo. Selebihnya itu perang saudara. Sampai Israel pecah jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan setelah Salomo meninggal. Jadi yang diimpikan orang Israel ketika kembali dari pembuangan adalah seorang raja yang agung, seorang raja yang besar, seorang raja yang
kembali kejayaan Israel waktu Daud dan Saul. Ini yang ada di pikiran orang Israel kebanyakan pada waktu. Tapi Zakaria memberikan konsep yang berbeda. Zakaria memberikan konsep bahwa seorang raja akan datang dengan adil dan jaya, yang lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Keledai betina lah. Bukan keledai jantan, keledainya betina lah. Kalau kita baca di dalam terjemahan lain, misalnya King James Version gitu ya, atau NIV, atau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata jaya ini bukan satu kata yang dia penuh kekuasaan, tidak. Tetapi kata jaya ini diterjemahkan sebagai, kalau King James Version itu menerjemahkan having salvation. Jadi seorang raja yang perlu mendapatkan pertolongan. Bayangkan, raja itu harusnya menolong rakyatnya keluar dari permasalahan, tetapi raja ini yang mendapatkan pertolongan. Raja ini juga membutuhkan satu pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari raja yang lain, sama aja. Nah, tapi Zakaria mengatakan bahwa raja ini adalah raja yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Raja bukan seorang raja yang datang dengan gagah perkasa, yang ayo kita perang, ayo kita bangun pasukan yang besar, tidak. Tetapi satu raja yang datang dan dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan keselamatan dari itu. Dan kalau kita baca lagi, dia dikatakan lemah lembut. Dalam bahasa Inggris, dia adalah seorang yang rendah dan miskin. Lowly, rendah, bukan sekedar lemah lembut, tapi rendah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Zakaria mau membandingkan bagaimana orang Israel ketika dia diperbudak di Mesir selama 400 tahun dan keluar dari Mesir, itu sepenuhnya adalah pertolongan Tuhan. Bagaimana ketika orang Israel dihadapkan pada laut Teberau, di depan adalah laut, di belakangnya tentara Mesir, itu seperti maju mati, mundur mati. Tetapi disitulah pertolongan Tuhan. Tuhan melalui Musa membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa menyeberang. Zakaria menunjukkan Tuhan itu adalah raja. Tuhan itu adalah raja yang seharusnya memerintah Israel. Seorang raja yang membawakan keselamatan bagi Israel. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini tahun-tahun politik tentu sudah ramai kampanye. Masing-masing calon presiden punya visi masing-masing. Ada yang visinya begini, ada yang begitu, ada yang begini dan begitu, ada yang mau janjikan ini, ada janjikan itu. Tapi ada nggak dari mereka yang mau mendampingi rakyat? Saya berjanji akan menjadi pendamping bagi rakyatnya supaya maju bersama-sama. Di dunia ini tidak kekurangan orang yang hebat dalam memimpin, orang yang memiliki visi yang besar, orang yang memajukan daerah dan kotanya, tidak. Tetapi di dunia ini kekurangan pemimpin yang mau mendampingi, kekurangan pemimpin yang mau melihat kesusahan dari bawah, pemimpin yang menyertai, pemimpin yang bukan hanya sekedar menghakimi, melihat ini butuh ini butuh ini. Tidak. Bagaimana seorang pemimpin itu mendampingi? Misalnya banyak rakyat miskin gitu. Bagaimana pemerintah daerah mau mendampingi yang miskin itu menjadi berkecukupan? Bukan sekedar memberi BLT, selesai BLT cair, ya numpang lewat, ya karena cair kan langsung mengalir gitu ya. Jadi cair mengalir hilang. Enggak. Kita kekurangan orang yang mau mendampingi dari yang lemah. Banyak orang yang suka dekat dengan orang yang kuat-kuat, baik ekonomi,
kedudukan dan lain-lain, orang lebih mudah dekat. Tetapi bagi orang yang lemah, orang yang rendah, orang akan susah untuk mendekat. Orang akan susah untuk mendampingi. Orang akan susah untuk bangun bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan dia. Ini yang terjadi. Zakaria menggambarkan seorang raja itu, raja yang mau mendampingi dari yang rendah, mau mendampingi dari yang miskin, mau mendampingi dari yang lemah, dan dia ikut merasakan itu. Ini raja yang datang bukan dengan kuda yang gagah perkasa, bukan dengan kekuatan militer yang besar, tetapi raja yang datang dengan keledai betina. Kalau kita lihat, kita tahu keledai itu biasanya diidentikan dengan binatang yang bodoh, dungu gitu. Kadang-kadang dijadikan sebagai umpatan. Tetapi kalau kita lihat, keledai itu adalah binatang yang sangat bekerja keras. Dia bisa membawa beban, dia bisa juga dipakai untuk membaca, dia bisa juga untuk sebagai alat angkut, dia bisa juga dijual, dia bisa juga digunakan dagingnya, dia bisa juga dimanfaatkan susunya. Keledai ini satu ekor ini multifungsi, semua beres. Mau membaca sawah, dia bisa kerjakan. Mau buat angkutan, dia bisa jalankan. Mau disembelih dimakan dagingnya, dia bisa. Mau diambil susunya, itu bisa. Jadi raja yang datang berbeda dengan konsep yang dipikirkan oleh orang Israel pertama. Rajanya Zakaria datang dengan penuh kerendahan, datang dengan penuh kelemah lembutan, datang dalam bentuk mendampingi. Bapak Ibu yang saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengabarkan kasih sukacita yang daripada Tuhan? Bagaimana kita mendampingi jemaat-jemaat yang baru bertumbuh imannya di dalam Tuhan? Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang mulai mundur daripada Tuhan? Bagaimana kita melihat anak-anak kita? Bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan? Mengajarkan mereka untuk taat pada Tuhan. Tentu bagi kita itu lebih mudah menghakimi daripada mendampingi. Orang lebih mudah menghakimi. Kenapa? Kalau menghakimi jelas kamu salah, kamu ini harusnya begini, harusnya begitu. Tetapi kalau mendampingi itu sulit. Kita harus proses dari awal, kita kasih tahu, kita dampingi. Kadang yang didampingi itu nggak ngerti-ngerti, kita harus dampingi lagi supaya paham. Mungkin bagi kita yang sudah punya anak yang sekolah, sudah sekolah baik TK, SD maupun SMP atau SMA, yang sering mendampingi belajar anak, kadang-kadang kita capek sendiri. Istri saya itu mengajari anak itu capek sendiri. Anak saya bilang, mama itu tidak bisa, mama itu bukan guru, mama tidak bisa ngajarin saya. Padahal kan cuman KB, paling cuma belajar menulis, belajar mengenal angka 1 dan 2. Tapi dia bilang, mama itu bukan guru, mama tidak bisa ngajarin saya. Kira-kira, wah kok gini ya anakku. Sulit mendampingi. Kadang-kadang kalau kita malas mendampingi, ya itu sudah, kita kerjakan selesai, ini selesai. Tapi anak kita bertumbuh. Pemahamannya akan berkembang tak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menemukan bagaimana dia harus mencari sesuatu. Dia tidak memiliki keahlian bagaimana dia mendapatkan sesuatu itu. Kalau misalnya ada tugas dari guru, anak-anak buat donat, lalu kita disuruh mendampingi, tapi kita yang kerja, buat saya jadi donat. Jadi, tapi kalau anak itu disuruh buat sendiri, belum tentu bisa. Zakaria menyatakan
datang mendampingi, mengajari dari pelan-pelan. Nanti kalau dia jatuh, dia angkat lagi, bangkit. Dia nggak paham, dia jelaskan nggak paham. Sampai yang didampingi ini mengetahui bahwa aku ada saat ini karena saya didampingi oleh orang. Jadi ini yang digambarkan bahwa raja yang datang, raja yang selalu mendampingi kita, raja yang selalu ada di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup. Bukan, sekali lagi, bukan raja yang seperti penguasa duniawi, raja yang hanya akan memberi dan memerintah. Mungkin tanpa kita sadari di dalam setiap pribadi kita tentu mengalami masa sulitnya masing-masing. Pasti ada. Atau tidak ada yang melewati masa sulit. Wah, saya dari kecil bahagia terus gak ada yang sulit, mudah terus gitu. Sekolah pun mudah. Ada enggak? Tidak melewati masa sulit, tidak melewati satu ujian yang bikin stres sampai emosi. Ada enggak? Atau wah, saya dari kecil sampai 50 tahun loh, enak, makan dikasih, sudah ada, saya nggak perlu repot-repot. Ada nggak? Nggak ada. Semua mengalami masa sulitnya. Tapi pernah nggak kita merasa di dalam masa sulit itu, di dalam masa keterpurukan itu, kadang ada orang yang bahkan orang dekat itu pun tidak ada. Kita mau cari bantuan orang lain itu susah setengah mati. Yang waktu kita dalam posisi enak, mereka datang, kita minta bantuan dengan mudah. Tapi ketika kita sulit, kita mau bertemu aja susah. Kita pernah merasa bahwa ternyata ada orang yang tidak tahu, ada sosok yang tidak kita ketahui ternyata membantu kita. Pernah ada di dalam posisi itu? Wah, saya ini bingung, ini mau besok beli apa, beras, bayar uang sekolah, bayar yang kontrak, bayar kontrakan dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu, ada dorongan seakan-akan kamu loh harus lakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi tidak ada orang. Di dalam hati kita ada dorongan, kamu harus kerjakan ini. Pernah tidak seperti itu? Dan kalau kita peka akan Tuhan, kalau kita peka akan Raja Damai yang datang itu, sebenarnya ada di dalam setiap kehidupan kita, selalu mendampingi kita. Bukan hanya sekedar memerintah, ayo beribadah kepadaku, datang beribadah, berdoa kepadaku, atau kamu jangan lakukan ini, kamu jangan lakukan itu. 10 hukum Tuhan diberikan perintahnya, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Tuhan ini juga yang mendampingi kita, memampukan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, sedikit cerita. Saya punya teman kakak tingkat yang dari Blitar juga, dari Wates, tapi sekarang menjadi hamba Tuhan gembala di GKKAI Piyung Surabaya. Sebelum saya ke Kalimantan, beliau ini sakit mata, katarak plus sakit mata bawaan. Jadi itu sakit matanya 1:1000 orang dia kena, beliaunya itu kena. Waktu datang ke rumah sakit periksa mata di daerah Gresik, dokter itu vonis begini, ini kemungkinan sembuhnya itu 50-50, tapi tidak bisa 100%. Kalau dia sembuh paling cuma 60-70%, tapi kemungkinannya 50-50. Kalau itu berhasil ya 70% penglihatan kembali. Kalau tidak berhasil ya tidak melihat sama sekali. Kira-kira kalau kita di posisi itu lakukan enggak? Ambil tindakan operasi atau tidak? Nah, teman saya ini juga
bingung. Keluarga jauh di Blitar, hanya saya yang bisa diajak komunikasi, yang bisa diajak rundingan. Saya tidak tahu, tiba-tiba saya itu yakinkan gini, walaupun 50%, kalau Tuhan kehendaki pasti berhasil. Saya cuma ngomong gitu ya, tapi saya tidak tahu itu dorongan dari mana saya harus ngomong begitu. Tapi dengan yakin, saya bilang kalau Tuhan mengendaki 50%, peluang 50% itu bisa jadi berhasil. Saya tidak bilang kalau tidak berhasil ya tidak bisa bilang. Saya tidak bilang begitu, tapi saya bilangnya 30% pun kalau Tuhan mau bantu, Tuhan tolong berhasil. Tapi setelah itu saya berpikir lagi, saya dengan yakin di hadapannya bilang seperti itu. Nah, pada hari selanjutnya saya dampingi bagaimana mengurus BPJS sampai akhirnya operasi dan beliaunya bisa bekerja, melakukan aktivitas sendiri. Saya baru pergi ke Kalimantan. Jadi saya dampingi beliau sampai matanya sehat, baru saya kembali ke Kalimantan. Tapi ketika saya di Kalimantan, saya berpikir ulang, karena sejarah tidak bisa diubah. Saya hanya mengandaikan, kalau seandainya tidak berhasil, betapa sakit hatinya dia dengan saya. Kok saya berani-beraninya ngomong, ayo ambil aja, mumpung saya ada di sini. Kok saya dengan yakin berani ngomong, kamu operasi aja, sementara orang tuanya masih ragu-ragu dan dia sendiri masih ragu-ragu. Seperti inilah kadang kita tidak sadari bahwa itu adalah pendampingan dari Tuhan, itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kadang kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu satu hal yang besar, satu hal yang ya kalau sakit kritis tiba-tiba sembuh, tiba-tiba sehat. Tapi hal-hal kecil kita lupa bahwa itu juga pendampingan dari Tuhan. Hal-hal kecil yang tidak sadar kita sadar, hal-hal kecil yang tidak kita ingat, ternyata Tuhan dampingi dari situ. Bagaimana kita dulu mulai belajar tengkurap, bagaimana kita dulu mulai belajar berjalan hingga akhirnya sekarang bisa kemana-mana dan apa-apain, Tuhan dampingi. Ini yang mau diberitakan oleh Zakaria. Zakaria mau menegaskan orang Israel, jangan engkau memikirkan satu raja yang akan membawa perubahan, yang akan membalaskan dendammu, yang sudah menghancurkan bait Allah dan Yerusalem. Jangan kau berpikir kau akan berperang melawan mereka. Jangan. Kira-kira begitu mau yang diungkapkan Zakaria. Tapi seharusnya yang kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa membawa damai, kita bisa merangkul orang-orang yang sudah menjahati kita bukan dengan kekerasan, tetapi dengan melemah lembut. Sulit loh Bapak Ibu. Kita lebih mudah membalas yang jahat dengan jahat daripada membalas yang jahat dengan yang baik. Sulit. Misalnya ada orang yang melempar kaca rumah kita pecah, gitu. Kita akan lebih mudah, oh dia yang lempar, tak lempar lagi kacanya. Lebih mudah seperti itu daripada kita buat balas dia dengan kebaikan. So, butuh waktu yang panjang, butuh tenaga, butuh usaha yang lebih keras. Disinilah Zakaria mau menegaskan bahwa Tuhan yang akan mendampingi. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan atau membagikan keselamatan itu pada orang lain, bukan hanya sekedar memberitakan saja, tapi bagaimana kita mendampinginya supaya mendapatkan keselamatan itu dengan benar. Bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita melihat, wah dia ternyata salah, gitu. Harus diingatkan kembali lagi. Wah orang yang saya dampingi ternyata belok jalan. Bagaimana kita harus mengejar kembalikan ke jalan yang lurus? Susah. Ini tugas kita. Mungkin bagi kita yang keluarganya, wah saya dari kecil Kristen dan keluarga saya semua Kristen, tidak akan mengalami seperti ini. Mungkin wah anak saya
sulit datang beribadah, didampingi. Tapi ketika kita punya saudara yang meninggalkan iman Kristen, itu akan tahu ternyata orang saudara kita ini butuh pendampingan yang masif, pendampingan yang intensif supaya kembali kepada Tuhan. Saya punya adik saya itu meninggalkan Tuhan. Dia menjadi Muslim dan salah satu anggota Banser. Tapi ketika pertama kali dia memutuskan untuk menjadi Muslim, meninggalkan Tuhan, saya hanya pesankan, kalau kamu mau menjadi seorang Islam, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh keislaman. Belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau dia belajar sungguh-sungguh tentang itu, dia akan kembali kepada Tuhan. Dan saya mulai dampingi hingga saat ini. Dan ya, waktu kemarin sakit 20 hari di ruang ICU. Saya bilang, kamu ingat Tuhan. Tuhan sudah jagain kamu ya saat ini. Kamu lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu, bagaimana kamu bisa ada hingga saat ini itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia berpikir, saya tidak bisa tidur loh karena stres. Saya tidak bisa tidur, jadi gula darahnya naik, tekanan darahnya naik karena tidak bisa tidur. Saya bilang, kamu harus menenangkan pikiranmu. Tuhan ada. Tuhan ada di saat kamu susah maupun senang. Tuhan ada. Dia selalu tekankan kepada adik saya. Meskipun kita sudah berbeda keyakinan, tapi saya bawa dia di dalam keyakinan akan iman Kristen. Saya ingatkan kembali bagaimana Tuhan membimbing dia dari kecil sampai besar, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Dari yang semangka satu buah dibagi berdua karena makannya hari itu cuma semangka tok, sampai saat ini dia bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Saya bawa itu, saya ingatkan. Sulit, butuh waktu yang lama. Tetapi ketika kita tekun melakukan pendampingan itu, Raja Damai itu datang di dalam. Kalau tema kita hari ini datanglah ya Raja Damai, itu tergantung bagaimana kita menyambut Raja Damai. Kita menyambut Raja Damai itu dengan tangan terbuka, dengan melihat segala pendampingan yang Tuhan berikan bagi kita, atau kita menyambutnya dengan raja yang suka menghakimi, raja yang suka memerintah. Itu mempengaruhi bagaimana kita berlaku hari ini. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Terakhir, ketika saya juga mengajar di sekolah Kristen Kalam Kudus di daerah Kesamben. Satu kali saya renungan pagi, saya tanya kepada anak didik saya, mana yang lebih mudah, membenci atau mengasihi? Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, mudah mana? Membenci atau mengasihi? Hah? Mengasihi? Yakin lebih mudah mengasihi atau membenci? Lebih mudah mengasihi. Contoh ya, tiba-tiba rumah kita itu ditabrak orang, pagernya hancur. Yang kita lakukan, enggak apa-apa nak, yang penting kamu selamat, pagernya bisa tak bangun lagi kok. Atau marah, kamu kenapa sih pager diam di situ, kok ditabrak? Atau yang naik kendaraan, kita lagi diem, tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh kendaraan, sundul gitu. Enggak apa-apa kok, motornya bisa diperbaiki ke bengkel gitu. Enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa, tak kasih uang gitu. Bisa lihat enggak sih? Ini lo berdiri di sini diam aja. Mana yang kita lakukan? Bisa naik sepeda enggak sih? Mana yang kita lakukan?
tak apa-apa, tak kasih uang ya, perbaiki motormu. Atau kita tuntut ganti rugi? Hah? Mana yang lebih mudah? Ternyata kalau kita tanya di dalam forum ibadah ini lebih mudah mengasihi, tapi faktanya lebih mudah membenci. Jelas. Kenapa? Ya orang itu akan lebih mudah mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikan orang lain. Dan kalau kita membenci orang, ada nggak rasa damai? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita mengasihi dengan tulus, orang mau membenci kita, ya kita biasa aja. Orang mau datang ke kita dengan benci, dia marah-marah, tapi kita nggak ada rasa benci, ya kita terima baik-baik. Ya silakan duduk, datang. Gak akan ada rasa, wah ketemu dia itu udah, kok dorong sekali ya aku, kok ada sih orang kayak gitu itu. Kita nggak akan rasa seperti itu kalau kita benar-benar mengasihi. Kalau kita benar-benar mau menyatakan kasih, kita akan melihat, ya kok kita nggak akan pernah lihat nih, kok ada ya orang kayak gitu, kok bisa ya orang kayak gitu. Kita akan melihat kenapa ya orang ini seperti ini, kok bisa ya, alasannya apa ya. Beda cara pandang, beda bagaimana cara kita memikir. Bapak Ibu yang sudah dikasih, datanglah Raja Damai. Raja Damai, damai yang seperti apa? Damai itu yang terakhir, gambaran damai itu bagaimana? Tenang, tidak ada yang cekcok, tidak ada permusuhan, atau yang bagaimana? Kondisi damai yang kita bayangkan itu yang seperti apa? Kira-kira tenang, sunyi, sepi, mau ngapa-ngapain boleh, atau yang bagaimana? Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, yang bagaimana? Damai yang ada di pikiran kita seperti apa? Atau seperti kita duduk diam di satu gubuk di sawah, lihat padi yang menguning, burung-burung yang makan di padi, wah damai ya. Atau yang bagaimana? Atau yang kita tetap bisa tenang ketika orang lain ribut, bagaimana kondisi damai dalam kita? Tentu masing-masing punya gambaran akan damainya masing-masing. Karena apa? Hal yang dilalui itu mempengaruhi konsep berpikir mengenai damai. Kalau dari kecil di bagian keluarga yang harmonis, yang enak, akan mudah mendapatkan kedamaian itu yang seperti apa. Tapi kalau dari kecil sudah dibanding-bandingkan, dari kecil sudah dituntut sedemikian rupa, dari kecil sudah disuruh begini, begitu, begini, begitu, akan sulit menggambarkan damai itu yang seperti apa. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah seorang raja yang mengundang pelukis untuk menggambarkan kondisi damai sayembara. Ada yang menggambarkan seperti yang saya katakan, suatu pemandangan yang indah, yang sejuk, yang menyenangkan, tidak ada huru-hara di situ, tidak ada keramaian yang membisingkan di situ. Banyak yang menggambarkan seperti itu. Tapi ada satu orang yang menggambarkan seekor burung bersarang di tebing, bagaimana ombak itu menghantam tepian sarang itu. Bagaimana ombak itu menghantam sampai ke dekat sarang itu. Kalau dia lengah sedikit kepleset mati. Tapi dia tetap, burung ini tetap bisa bernyanyi di sarangnya dengan tenang. Lalu raja itu memilih lukisan yang seperti ini. Damai bukan situasi bagaimana kita merasakan ketenangan yang benar-benar tenang. Damai bukan sekedar kita di satu situasi dengan kondisi yang damai seperti waktu saat beribadah. Tidak. Damai itu tergantung hati kita. Di tengah-tengah orang bertengkar, di
di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ujian yang menampai kita, tapi ketika kita merasa tenang dan nyaman di dalam Tuhan, itulah damai. Ketika kita di dalam satu kondisi susah, besok mau makan apa, besok mau ngapain, di dalam kondisi yang mencekam, di dalam situasi yang sangat sulit, atau harus memilih si ini atau si itu, memilih melakukan ini atau melakukan itu. Tapi ketika Raja Damai itu ada di hati kita, lahir di dalam hati kita, dan ketika kita bisa merasakan tenang atas pilihan kita, itulah damai. Kadang pilihan kita itu akan menimbulkan masalah banyak. Kadang pilihan kita itu akan menimbulkan kerintangan-rintangan dan ujian-ujian yang lain. Tapi ketika kita menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan penuh keyakinan, dan kita merasa, wah, aku pasti bisa melakukan, itulah damai. Ketika orang lain mau, mungkin di dalam pekerjaan, orang lain mau menjatuhkan kita, mencari kesalahan-kesalahan kita, mungkin ketika berdagang orang lain mau mencari celah kita sehingga dagangan kita sepi. Tapi ketika kita bisa menghadapi itu dengan tenang, itulah damai. Bagaimana orang mengerecoki kita, tetangga misalnya mengerecoki, melakukan ini itu, sehingga kadang-kadang jengkel sendiri. Tapi ketika kita bisa menghadapi dengan tenang dan kita tidak membenci orang, itulah damai. Damai. Kenapa? Karena kita bisa melaluinya dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, dan kita bisa merasakan bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan. Tidak mudah, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyimpan bahwa Tuhan itu mendampingi kita hari lepas hari, dan setiap saat Tuhan mendampingi kita, perasaan itu akan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi saya dan Tuhan menyertai saya hari lepas hari. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya di dalam keterpurukan. Itu yang akan ada di dalam Raja Damai. Kita biarkan diam di dalam hati kita. Kita rasakan pendampingannya, atau hanya sekedar kita rayakan kelahiran Raja Damai. Itu pilihan. Itu pilihan dan itu respon. Bagaimana kita melihat Tuhan kita, bagaimana kita melihat Raja yang bertata di dalam hati. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Raja Damai datang di dalam hati kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, mengingat anugerah Tuhan, mengingat pendampingan Tuhan dari masa-masa keterpurukan kami, sehingga kami boleh menikmati hasil dari kerja keras kami. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk mengingat anugerah Tuhan yang besar ini Tuhan, sehingga kami juga boleh membimbing saudara-saudara kami, boleh membimbing orang-orang yang ada di sekitar kami untuk merasakan anugerah yang sama yang kami rasakan, untuk dapat merasakan kedamaian yang sama yang kami dapatkan di dalam Tuhan, dan juga itu merasakan pendampingan dari Tuhan, Raja Damai yang hidup di dalam hati kami. Bapa, kami akui tidak mudah bagi kami untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, Roh Kudus-Mu yang juga akan membimbing kami bagaimana kami harus berlaku, bagaimana kami harus berkata-kata, bagaimana kami harus bertindak. Bapa, sandarkanlah pikiran kami, sandarkanlah hati kami hanya kepada Raja Damai, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Bapa, sekali lagi, jika kami mulai menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan, Engkau ingatkan kembali
salib Kristus, sehingga kami boleh melihat Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mendampingi kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Engkau jadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak yang Tuhan yang menyatakan kasih karunia Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyatakan sukacita yang daripada Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang boleh menyebarkan kedamaian di dalam lingkungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita menyambut Raja Damai di dalam hidup kita. Karena dengan adanya Raja Damai, Yesus Kristus di dalam hati kita, itulah membawa kita mengalami sukacita, kedamaian di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Untuk yang bertugas untuk membawa persembahan hari ini adalah Saudara Hari dan Ibu Sufi hadir. Dan sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 50, Ribu Berkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Mugekir Roti Hidup dapat memberikan persembahan di hadapan-Mu. Namun kami menyadari ya Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan adalah tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mohon kiranya persembahan yang kami berikan ini kiranya Tuhan terima menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Jangan lihat dari besar kecil yang kami berikan, tapi lihat dari ketulusan hati kami. Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau berkati setiap para jemaat Tuhan di dalam mereka memberi kepada Engkau sendiri. Berkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Kiranya berkat-berkat-Mu Engkau berikan bagi mereka. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya akan membacakan warta untuk kita pada siang hari ini, terutama seluruh jemaat GKI Hidup mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Petrus yang telah melayani hari ini. Yesus memberkati Pak. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai. Ibadah wanita berjuang iman pada hari Rabu 13 Desember 2023 pukul 17 WIB bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62, renungan Evangelis Averius, liturgos Saudari Lydia, musik Evangelis Averius. Dihimbau seluruh kaum wanita itu datang untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah tersebut. Ibadah pemuda remaja Ora Edabora pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 17, ini salah jamnya di sini, bertempat di Jalan Cokraminoto 160A. Firman Tuhan atau renungan oleh Saudara Allah, liturgos oleh Ibu Suci, musik Saudara Wisnu. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GKI Roti Hidup. Apakah ada? Belum ada? Kita terus berdoa dan kita terus bersaksi, baik lewat memberitakan Injil maupun juga kesaksian hidup kita dimanapun kita berada. Untuk menata layanan untuk hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, pengkhotbah saya sendiri. Untuk liturgos Ibu Muzi, musik Saudari Maria, untuk backing vokal Saudari Evelyn dan Saudari Frilly, untuk kolektor Bapak Ibu Gatot, penyambut Saudari Joy dan Saudari Mimi. Untuk laporan persembahan Bapak Ibu sudah tertera di dalam warta yang ada di tangan kita. Jika ada penulisan atau nominal yang salah, mungkin persembahan Bapak Ibu tidak sesuai dengan nominalnya, tolong menghubungi bendahara atau sekretaris supaya bisa dikoreksi secara bersama-sama. Persembahan juga Bapak Ibu bisa diberikan melalui transfer di BCA, di nomor BCA yang sudah tertera di dalam warta kita atas nama bendahara gereja kita. Untuk info untuk Natal, untuk tanggal 17 adalah Natal sekolah minggu dan Natal umum hari Senin tanggal 25 Desember 2023. Kita bersyukur Natal pemuda remaja dari sore sudah berjalan dengan baik. Itu bukan karena kuatnya pemuda remaja, tapi karena anugerah Tuhan yang terus dicurahkan di dalam kehidupan pemuda remaja. Bapak Ibu, demikian warta yang saya bacakan untuk hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan nanti menerima berkat dari hambanya Evangelis Petrus, dan kita mengangkat doksologi. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.